Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua RW serta para ketua RT yang ada di lingkungan RW 029 serta Bapak Ketua DKM dan Bapak Ketua yang rasa dia katakan yang kita doakan terlebih dahulu. Selain dari syukur kehadirat Allah Azza yang senantiasa mengakhirkan rahmat dan kasih kepada kita semua, sehingga alhamdulillah ibadah ini kita terhadap sampai di tempat yang mulia ini, yakni di Baitul Rahman yang sangat bisa kita ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri. Juga tanpa salawat dan salam kepada sosok manusia yang agung dan mulia, yakni baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan selalu istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang dirahmati kembali kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Karena dengan merasa bilangnya kita terima bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat dan menapaki jalan istiqomah ini. Kita kembali menjadi insan yang fitri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian bapak-bapak dan ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama panitia dan yang dilaksanakan belum digelar udah dipoto aja. Dalam tarawih dan tausiah subuh. Dan kemudian juga di 10 akhir terakhir kami juga mengadakan acara iktikaf
yang alhamdulillah dalam intikaf ini telah diikuti kurang lebih 10 sampai dengan 15 orang dewasa dan tidak kurang dari 15 orang anak-anak yang dapat mengikutinya. Dan alhamdulillah di dalam acara intikaf ini kami mendapatkan support dan partisipasi finansial dari beberapa orang jamaah. Jazakallahu khairan katsiran. Yang keempat juga kami telah menyelenggarakan penerimaan zakat fitrah dan infak dan sedekah yang alhamdulillah telah terkumpul secara global. Pertama adalah berupa beras sebanyak 491 liter. Kemudian berupa uang sebesar 12.440. Dan alhamdulillah telah dapat kami bagikan dengan baik kepada para musafir, kepada warga dan sekitarnya yang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Jazakallahu khairan. Kemudian juga kami mendapatkan zakat mal, infak dan sedekah sebanyak 9.678.000. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, insya Allah kita nanti akan melaksanakan sholat Idul Fitri yang 07 waktu Indonesia bagian barat. Dan insya Allah yang akan menjadi imam dan khatib al-Ustaz dari tanah kita. Itulah bapak-bapak dan hadirin yang insya Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Adzan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum. Berapa Januari? Bulan. Allahu Akbar, walillahil
takbir. Kemudian rakaat kedua selain takbir perbedaan rakaat akan ditambahkan 5 kali takbir. Sekali lagi, rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Dan rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir perbedaan rakaat. وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا سئل الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله محمد اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قوم الإسلام اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Anaknya Nedi itu yang tenda-tenda. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له الملك العليم الأكبر وأشهد أن محمدا عبده وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والضحك. أما بعد فيا عباد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها إلا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلة الشهوات. رواه أحمد. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وسرة المؤمنين jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang dengan kalimat alhamdulillah ini adalah bentuk kata kunci yang paling utama yang perlu kita tancapkan dalam jiwa kita. Karena yang kita bersyukur kepada Allah sampai detik hari ini, hari yang fitri ini, Allah memberikan nikmat iman wal Islam. Maka sebagai hamba yang beriman, maka kita perlu bersyukur dan terus bersyukur karena Allah masih menghendaki kita mendapatkan nikmat yang tidak pernah terhitung. Salawat wa salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui mimbar yang mulia ini, bagian dari rukun khutbah khatib mengajak khusus diri pribadi khatib, jamaah pada umumnya, mari kita tingkatkan dan kuatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan Ramadan yang kita lakukan, Ramadan yang sampai kita menjadi hamba-hamba yang lalai menunaikan hak-haknya Ramadan. Apa maksudnya? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua golongan hamba Allah yang ketika ia bertemu dengan bulan suci Ramadan, mendapati bulan suci Ramadan, namun ia tidak mengerti bagaimana menunaikan haknya Ramadan, maka orang yang demikian sesuai dengan sabda Nabi, bu'dan liman adraka Ramadan, sungguh rugi dari hak-haknya Ramadan, maka ia memaksimalkan ubudiyah, amal saleh dalam bulan suci Ramadan, dan ia berusaha menjadi hamba yang istiqamah taqarrub mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 yang menafsirkan dalam ayat tersebut mengajarkan, memahamkan kepada kita, jika seandainya kita merenungkan diri ketika kita nanti Allah ciptakan, yang pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tersebut mengajarkan kepada kita hamba yang beriman bahwasannya betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tanamkan dalam hati
keagungan Allah Subhanahu wa taala atas segala-galanya. Dan kita tancapkan pula dalam hati bahwasannya kita adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kita menghadapi bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah bukan memberikan kasih sayangnya kepada kita, kita lihat saudara-saudara kita di luar sana yang Allah kehendaki ia tidak bisa menjalankan salat Idul Fitri karena mereka dalam perjalanan menuju kampung halaman mereka. Tapi sekali lagi, ini bentuk rahmat kasih sayang Allah, maka Allah menghendaki kita mampu menjalankan salat Idul Fitri hari ini. Maka ketika kita pun menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan hakikatnya ketika kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala pun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita renungkan pun, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berasal dari sesuatu yang lemah, berasal dari hal yang lemah, pun nanti akan kembali dalam keadaan lemah. Ketika kita menyadari bahwa dulu kita adalah dalam keadaan tiada, Allah adakan, kemudian nanti kembali ke dalam ketiadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir, kalimat tahlil berkumandang di hari Idul Fitri. Namun apakah ia kalimat takbir, tahlil kita tancapkan dalam hati dalam bentuk amalia? Maka seandainya kita memahami, ketika kita mengucapkan takbir Maha Besar Allah, sudahkah kita menancapkan dalam hati kita hanya Allah yang Maha Besar? Maka selain Allah, maka perlu kita kecilkan. Tidak ada yang Maha Besar selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan tahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pujian selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdulillahi ta'ala rabbil alamin. Allah yang mengatur alam semesta, maka pantaskah pujian kepada selain Allah. Allah yang mengurus alam semesta, maka pantaskah memuji kepada selain Allah. Ketika kita mengucapkan tahlil, ma'asyiral muslimin, wassalatu rahimakumullah, memurnikan bentuk ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk amaliyah yang menjadikan kita mampu istiqomah mengenal Allah, mampu istiqomah takarrur kepada Allah selepas bulan suci Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan yang terlewat 1 bulan harusnya melatih diri kita sebagai hamba yang beriman, mampu mengangkat hawa nafsu kita, menjadi pribadi, membentuk pribadi yang sederhana dalam pola makan kita, sederhana dalam berpakaian kita. Maka hakikat kita menuju hari Lebaran, hari Idul Fitri, bukan kita menunjukkan baju barunya, tapi kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selepas Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna mimma as'alaikum syahwatil ghaib fi butunikum wa furujikum wa madallatil hawa." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari yang Rasulullah takutkan terhadap umatnya adalah ketika ia tidak mampu mengenal hawa nafsunya atas 2 hal, yaitu fi butunikum wa furujikum. Yang pertama adalah mengambil hawa nafsu perutnya, artinya ketika ia mampu menahannya dari makan dan minum yang berlebih. Kemudian wa furujikum, Rasulullah mengkhawatirkan kepada umatnya, khawatir tidak mampu mengambil hawa nafsu atas farjinya. Maka Rasulullah SAW mengabarkan ketika Ramadan itulah bagian dari motor hawa. Bagaimana kita mampu melatih diri kita dari satu hal yang paling besar, yaitu melawan hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha illa tabdila la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, kepada agama Allah, itu Islam, dinul Islam, sesuai dengan fitrah yang Allah sebabkan. Maka dia Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan dari ciptaan Allah. Maka itulah agama yang lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Imam Al-Qurtubi menafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksudkan fitrat Allah adalah fitrah agama. Ketika kita mencapai hari Idul Fitri, seharusnya kita mampu mengembalikan diri kita kepada agama yang lebih baik, kepada syariat yang lebih baik. Hanifah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya seharusnya selepas Ramadan, selama bulan suci Ramadan menimpa kita, maka jadikan kita lurus dalam agama kita, tidak sampai menyimpang dari agama yang dicontohkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin wa zurratan min rahimahullah, konsep Idul Fitri yang Rasul maksudkan, yang Allah inginkan adalah mengantarkan kita untuk menjadi kembali hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penempaan waktu satu Ramadan. Maka bagaimana kiat kita, cara kita agar bisa istiqamah mengenal Allah selepas bulan suci Ramadan? Jangan sampai kita menjadi hamba yang begitu dekat dengan Allah, begitu dekat dengan Allah hanya di bulan suci Ramadan saja. Ketika selepas bulan Ramadan kita menjadi hamba yang biasa saja, salat ketika mendengarkan azan maka menunggu qomat dan seterusnya, maka dia melalaikan salat yang karena menunda salat di awal waktu. Maka kita yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah agar Allah tetapkan iman Islam kita, Allah kuatkan iman Islam kita, sehingga selepas bulan suci Ramadan kita tetap menjadi hamba yang istiqamah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang Allah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kabulkan. Cuma Allah berikan syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita beriman dan sami'na wa ata'na, amal saleh menjalankan setiap yang diperintahkan Allah. Kemudian yang kedua, amaliyah yang mampu menjadikan kita istiqomah selepas Ramadan mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah banyak berkumpul dengan orang-orang saleh. Sesuai dengan firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah agar menjadi hamba yang bersabar ketika ia berkumpul dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah di pagi dan sore hari. Ia berkumpul dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang kita agar mampu istiqomah selepas Ramadan menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha terus beribadah walaupun sedikit. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ya ma'asyiral fitr rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka berikutnya, agar kita menjadi hamba yang istiqomah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu jika saja kita kepada pimpinan kita di dunia, tempat bekerja kita, agar kita mendapatkan perhatian dari pimpinan kita perlu melakukan hal-hal yang disukai para pemimpin kita. Lantas bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dikenal dekat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita melakukan amaliyah, ubudiyah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara yang kemudian membuat Allah senang terhadap kita hamba beriman, yaitu meyakini la ilaha illallah, tidak ilah yang wajib kita sembah, kita ibadah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal yang menjadikan Allah ridha, Allah cinta dengan kita, yaitu memohon ampunan hanya kepadanya. Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Fa qultu astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi.
Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian ada beberapa ketika kita sudah menjadikan Allah cinta kepada kita, tapi karena kita adalah sebagai hamba yang Allah cintakan, maka kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama menjelaskan dua perkara, dua hal yang sangat kita butuhkan dunia akhirat. Yang pertama adalah kita memohon dengan ridhonya, kita memohon dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di surganya. Karena jika saja amalnya kita banyak di dunia, amalnya kita sangat banyak di dunia, kita pun bukan karena ridha Allah, kita pun bukan karena kasih sayang Allah, maka mustahil kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masuk dalam surganya itu karena ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan dunia akhirat adalah kita berlindung dengan rahmatnya, berlindung dengan kasih sayangnya, dijauhkan dari nerakanya Allah, berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mustahil orang-orang yang Allah selamatkan dari nerakanya kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di mana dalam surat Al-A'raf ayat 46 sampai 50 Allah sebutkan ada satu tempat yang Allah siapkan, yaitu A'raf, di antara surga dan neraka, tempat yang tinggi, yang di situ Allah tempatkan hamba-hamba yang amal baik dan amal buruknya seimbang. Maka kalimat yang Rasulullah SAW ajarkan sangat indah. Orang-orang yang amal baiknya seimbang dengan amal buruknya, kata Rasulullah, belum masuk surga, tidak masuk neraka. Artinya apa? Menunggu kasih sayang Allah, menunggu keputusan Allah. Maka jemaah salat Idul Fitri rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya ketika kita berteman dengan orang soleh, karena nanti di hari kiamat di yaumul mizan, di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kemudian ia di dunianya ta'lim bersama, menjalankan ibadah salat berjamaah di masjid bersama, ketika ia berpuasa bulan Ramadan, berbuka puasa bersama, maka nanti di pengadilan Allah orang-orang yang demikian, kaum yang selalu beramal baik bersama di dunia, maka ketika ia berada di pintu surga tidak bersama teman-temannya ketika ta'lim di dunia bersama-sama, maka ia akan mencari, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, mana fulan bin fulan temanku ya Allah. Siapa ia, kata Allah? Ialah mereka yang selalu ta'lim bersamamu ya Allah, salat berjamaah bersamamu ya Allah, namun aku tidak melihatnya di pintu surga ini bersamamu ya Allah. Maka kumohon kepadamu ya Allah, hadirkan ia di sini bersamaku, masuk surga bersamamu ya Allah. Maka Allah cari hamba yang demikian, Allah cari tanda-tandanya. Maka inilah hikmah ketika kita berteman dengan orang soleh. Nanti pada hari kiamat di mizannya Allah, di pengadilannya Allah, kita akan dicari oleh teman kita yang selalu ta'lim bersama di masjid, salat berjamaah bersama di masjid. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dengan berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir pula maksimal amaliyah kita, berakhir pula ubudiyah kita, berakhir pula amalan-amalan baca Quran kita selama Ramadan. Maka bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Maka harusnya, mestinya selepas Ramadan kita menjadi hamba yang meningkatkan amaliyah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana cara kita meningkatkan sesuai dengan arti daripada bulan Syawal, itu bulan peningkatan. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin, daripada di bulan suci Ramadan. Yang kedua, yaitu muraqabah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita beramal selalu apa yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan beramal apa yang ingin dilihat oleh manusia. Yang ketiga adalah muhasabah, selalu introspeksi diri. Kita menghitung amaliyah kita sebelum nanti dihitung di hadapan Allah di yaumul hisab. Kemudian yang keempat, mu'aqabah, selalu menyangsi diri agar kita menjadi hamba yang ketika seandainya syaitan-syaitan ingin menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, maka kita ada proteksi diri bahwasanya jika saya melakukan itu maka saya akan seperti ini. Kemudian yang kelima, mujahadah, bersungguh-sungguh menetapkan dalam hati, menguatkan dalam hati agar saya menjadi hamba yang lebih baik selepas bulan suci Ramadan. Kemudian yang keenam adalah tambih wa mu'aqabah, yaitu selalu mengkritik diri, sibuk mencari kesalahan diri sendiri, jangan sampai kita sibuk mencari kesalahan orang lain.
Maka momen Idul Fitri kita kembali kepada fitrah. Artinya hakikatnya para ulama ahli tafsir, para ulama ahli sufi, yang dimaksud Idul Fitri kembali kepada fitrah. Hakikatnya Nabi Adam dulu tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah keluarkan dari surga, hakikatnya Nabi Adam tetap sebagai penghuni surga. Maka artinya karena kita ada anak keturunan Adam, ketika kita kembali kepada Idul Fitri, artinya kita kembali mendapat identitas kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang hadir di sini Allah berikan kekuatan iman wal Islam sehingga mampu nanti selepas Ramadan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mampu menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu fima amarakum taku 'amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa zanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin وعلى أنبيائك ورسولك وعلى التابعين وخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم افتح علينا أبواب الخير. اللهم افتح علينا وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب السعة وأبواب الجنة. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami saat ini berkumpul bermunajat kepadamu ya Allah, bersimpuh kepadamu di tempat suci ini ya Allah, dengan penuh harap agar kami mendapat kasih sayangmu ya Allah. Ketika kami mengagungkan namamu ya Allah, berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil, maka kami tidak lupa ya Allah, Engkaulah Zat yang maha segala-galanya ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami yang maha mengasihi Allah, maha penyayang Engkau ya Allah, maka sayangilah kami, lindungilah dan bimbinglah para guru-guru kami ya Allah,
para pemimpin kami ya Allah, para masyayikh kami ya Allah. Maka lapangkanlah rezeki ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah, kuatkanlah agamanya ya Allah, maka berkahilah seluruh kehidupannya. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami yang Maha Pengasih Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ya Allah. Jadikan setiap kehidupannya penuh dengan makna-Mu ya Allah. Jadikan setiap kehidupannya penuh dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang Maha Penyayang, sayangilah kami, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah yang telah berpeluh belah ya Allah, merawat kami dari kecil ya Allah, mendidik kami agar mengenal-Mu ya Allah ya Rabb. Maka ampuni kami ya Allah jika saja setiap kata-kata kami keras terhadap kedua orang tua kami ya Allah, yang kami tidak pernah peduli ya Allah, yang kami tidak pernah peduli akan nasihat mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami ya Allah, berikan kesempatan kepada kami jika orang tua kami masih hidup ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk berbakti kepada keduanya ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah ya Allah. Maka lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, agar mereka ridho kepada kami, karena dengan ridho mereka maka apapun ridho ya Allah. Dan jika mereka sudah Kau ambil kehadirat-Mu ya Allah ya Rabb, maka basuhlah mereka dengan ampunan-Mu ya Allah. Maka luaskanlah kuburnya ya Allah ya Rabb. Maka jadikan kami bertemu nanti di surga-Mu bersama dengan mereka, masuk surga-Mu bersama mereka ya Allah. Maka rasanya berat ya Allah ya Rabb jika kami masuk surga tanpa mereka. Ya Allah ya Rabb, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunilah kami ya Allah jika kami sebagai suami ya Allah tidak mampu membimbing anak istri kami menuju jalan-Mu ya Allah. Belum sempat mendidik mereka mengenal lebih dekat kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah segala kesalahan tutur kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan para pemimpin kami ya Allah ya Rabb. Pada hari yang Idul Fitri ini ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami ketika Engkau berikan umur panjang kepada kami dalam taat kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, jadikan setiap langkah kaki kami menuju tempat-Mu ya Allah Engkau berkahi. Ya Allah ya Rabb, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah di hari Idul Fitri ini ya Allah, dari sifat hasud terhadap hamba-Mu yang lain, dari sifat dengki dari hamba-Mu yang Kau amanahkan kebaikan di dunianya ya Allah. Persatukan hati kami ya Allah dalam cinta karena-Mu ya Allah ya Rabb, dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Jangan biarkan syaitan la'natullah merenggangkan persaudaraan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, ampuni kami atas kesalahan dan dosa kami kepada anak keturunan kami ya Allah, kepada zuriat-zuriat kami ya Allah. Maka bukakanlah pintu hati kami ya Allah, agar kami selalu sadar bahwasanya hidup ini hanya sebentar, hanya sementara. Jadikan sisa usia kami ya Allah, jadikan sisa umur ini ya Allah menjadi jalan kebaikan menuju ridha-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Yang tinggi atau bukan itu? Ini. Jangan sampai.
Adik, ayo.